Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dengan anggota saya sendiri Andri Dewatara dengan NPM 1801020083. Kemudian rekan saya Evan Nursyahbani dengan NPM 2101020040. Koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan tidak dipandang sebagai perubahan akuntansi, tetapi perlakuannya diatur dalam opini APB nomor 16. Akibatnya kesalahan akuntansi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dikoreksi atau disesuaikan jumlahnya dilaporkan sebagai penyesuaian tahun sebelumnya dan dicatat langsung pada perkiraan laba yang ditahan. Kesalahan-kesalahan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam kondisi prosedur akuntansi normal. Kedua, kesalahan-kesalahan yang terbatas pada akun-akun neraca. Ketiga, kesalahan-kesalahan yang terbatas pada akun-akun laba rugi. Yang keempat, kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi baik akun laba rugi maupun akun-akun neraca. Contoh ilustratif untuk koreksi kesalahan. Asumsikan Dexter Co. memulai operasi pada awal tahun 2000. Kantor akuntan publik pertama kali ditugaskan pada tahun 2002. Sebelumnya, perkiraan-perkiraan disesuaikan dan ditutupi. Auditor meneliti pembukaan dan perkiraan dan menemukan kesalahan yang diikhtisarkan sebagai berikut ini. Dampak dari kesalahan-kesalahan ini pada laporan keuangan sebelum adanya ayat jurnal koreksi diindikasikan sebagai berikut. Tanda plus mengindikasikan lebih saji, tanda minus mengindikasikan kurang saji. Selanjutnya, kurang saji persediaan. Ditemukan persediaan pada tanggal 31 Desember 2000 kurang saji sebesar $1.000. Dampak dari salah saji adalah berikut. Yang pertama, dampak dalam laporan laba rugi. Kedua, dampak dalam laporan neraca. Saldo awal persediaan tahun 2001 akan ditambah sebesar $1.000. Jumlah kurang aset dan saldo laba akan dikreditkan sebesar $1.000. Ayat jurnal koreksi tahun 2001 akan dibuat sebagai berikut. Persediaan masuk ke debit $1.000, kemudian diikuti saldo laba $1.000 masuk ke kredit. Lupa mencatat pembelian persediaan. Ditemukan bahwa faktur pembelian pada tanggal 28 Desember 2000 sebesar $850 belum dicatat sampai tahun 2001. Barang tersebut telah dimasukkan dalam persediaan pada akhir tahun 2000. Dampak kesalahan ini adalah 1. Dampak dalam laporan laba rugi. Kedua, dampak dalam laporan neraca. Jika kesalahan tersebut telah ditemukan tahun 2001, bukan tahun 2002, ayat jurnal koreksi diperlukan. Ayat jurnal koreksi dengan asumsi sistem persediaan periodik adalah sebagai berikut. Saldo laba masuk ke debit sebesar $850, kemudian persediaan sebesar $850 masuk ke kredit. Lupa mencatat penjualan persediaan. Ditemukan bahwa penjualan kredit sebesar $1.800 untuk minggu terakhir Desember 2001 belum dicatat sampai tahun 2002. Barang yang dijual belum dicatat dan dikurangkan dari persediaan akhir tahun 2001. Dampak kesalahan ini adalah 1. Dampak dalam laporan laba rugi. 2. Dampak dalam laporan neraca. Ketika kesalahan ditemukan tahun 2002, penjualan di debit sebesar $1.800 dan saldo laba di kredit sebesar $1.800 merupakan kurang saji laba bersih tahun 2001. Ayat jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar $1.800 masuk ke debit, kemudian saldo laba sebesar $1.800 masuk ke kredit. Lupa mencatat beban yang masih harus dibayar. Beban gaji yang masih harus dibayar sebesar $450 pada tanggal 31 Desember 2000 terlewati pada saat menyesuaikan akun-akun. Dampak kesalahan ini adalah sebagai berikut. Dampak dalam laporan laba rugi, kemudian dampak dalam laporan neraca. Pengungkapan yang diwajibkan untuk koreksi periode sebelumnya. Jika suatu kesalahan ditemukan, kemudian yang mempengaruhi periode sebelumnya, dampaknya atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, dan dampak koreksinya pada laba bersih periode berjalan harus diungkapkan pada periode saat kesalahan dikoreksi. Ikhtisar perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Perubahan prinsip akuntansi akan dianggap tepat hanya apabila perusahaan menunjukkan bahwa prinsip akuntansi alternatif yang berlaku umum yang telah diadopsi lebih disukai daripada prinsip sebelumnya. Jika standar FASB menciptakan prinsip baru atau menunjukkan preferensi atau penolakan atas prinsip akuntansi spesifik, maka perubahan tersebut secara jelas dianggap diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Evan Nursyahbani dengan NPM 2101020040. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, pendekatan periode berjalan atau catch up. Yang pertama, melaporkan hasil periode berjalan atas dasar yang baru. Yang kedua, melaporkan pengaruh kumulatif dan penyesuaian dalam laporan
keuangan periode berjalan di antara pos-pos luar biasa dan laba bersih. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya, seperti dilaporkan sebelumnya, menyajikan data performa tentang laba dan laba per saham untuk semua periode sebelumnya yang disajikan. Di sini terdapat dua pengecualian. Yang pertama menggunakan metode retroaktif, yang kedua menggunakan perubahan ke pendekatan LIFO. Dalam metode retroaktif menyatakan kembali laporan semua periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua mengungkapkan dalam tahun terjadinya perubahan pengaruh terhadap laba bersih dan laba per saham dari semua periode sebelumnya yang disajikan. Dan ketiga, melaporkan penyesuaian atas saldo awal laba ditahan dalam laporan laba ditahan. Untuk LIFO sendiri tidak menyatakan kembali laba tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan persediaan awal dalam tahun di mana metode baru mulai digunakan sebagai tahun dasar persediaan untuk semua perhitungan LIFO berikutnya. Yang ketiga, mengungkapkan pengaruh dari perubahan pada tahun berjalan dan alasan-alasan untuk mengabaikan perhitungan pengaruh kumulatif serta jumlah performa dari tahun sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi, pendekatan periode berjalan dari perspektif. Yang pertama, melaporkan keuangan dari masa dating atau masa baru. Menyatakan laporan keuangan periode sebelumnya seperti dilaporkan sebelumnya. Tidak melakukan penyesuaian atas saldo awal periode berjalan untuk tujuan catch up dan tidak melakukan penyediaan periode sebelumnya. Perubahan entitas pelaporan pendekatan reaktif menyatakan kembali laporan keuangan untuk semua periode sebelumnya yang disajikan. Mengungkapkan dalam tahun terjadi perubahan pengaruh terhadap data laba bersih dari laba bersaham untuk semua periode sebelumnya yang disajikan. Perubahan karena kesalahan, menggantikan pendekatan retroaktif. 1. Memperbaiki semula laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, menyatakan kembali saldo awal laba ditahan untuk periode pertama yang disajikan apabila pengaruh kesalahan terjadi dalam periode sebelumnya. Pelaporan perubahan dalam entitas. Contoh perubahan dalam entitas pelaporan adalah yang pertama, menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perusahaan individual. Mengubah anak perusahaan tertentu yang terdiri dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disajikan. Ketiga, mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan. Yang keempat, akuntansi untuk polling of interest. Yang kelima, perubahan metode akuntansi biaya ekuitas atau konsolidasi untuk anak perusahaan dan investasi. Perubahan dalam entitas pelaporan bukan berasal dari penciptaan, pemutusan, cessation, pembelian atau di posisi anak perusahaan atau unit bisnis lainnya. Pelaporan koreksi kesalahan. Tidak ada perusahaan baik kecil maupun besar yang kebal dari kesalahan, akan tetapi resiko dari kesalahan material dapat dikurangi dengan menyelenggarakan pengendalian internal baik dan aplikasi prosedur akuntansi yang baik. Berikut adalah contoh dari kesalahan akuntansi. Yang pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesalahan matematis yang diakibatkan oleh berjumlah pengangguran dan sebagainya. Yang ketiga, perubahan estimasi terjadi karena estimasi itu sendiri dibuat dengan jujur. Kelalaian seperti kegagalan untuk mengakrual atau menggunakan beban atau pendapatan tertentu pada akhir periode. Alasan perusahaan memilih metode akuntansi tertentu adanya dua, dari biaya politik dan struktur modal. Semakin besar perusahaan dan terlihat lebih bersifat politis, semakin besar pola politis serta membuat peraturan mencurahkan perhatian kepada perusahaan tersebut. Jika sejumlah studi telah mengindikasi bahwa struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Dalam pembayaran bonus dan adanya impact memperlancar laba. Jika pembayaran bonus dilakukan kepada manajemen berkaitan dengan laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen akan memilih mode akuntansi memaksimalkan pembayaran bonus mereka. Kenaikan laba yang substansi dapat mengundang perhatian dari para politisi
membuat peraturan dan pesaing. Selain itu, kenaikan laba yang besar juga dapat menciptakan masalah bagi manajemen karena hasil yang sama akan sulit dicapai pada tahun berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau masih ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.